Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya GKI PHK Kota. Shalom, haleluya. Dan selamat kembali berbakti dan bertemu untuk yang melalui YouTube, Facebook ataupun Instagram Live. Yang di rumah, mari sama-sama sebentar kita akan masuk dalam memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Siapkan setiap hatimu, kita membawa setiap hidup kita kepada Tuhan. Sama-sama kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang sangat luar biasa baik dalam hidup kami. Dan tidak pernah habis-habisnya bagi kami untuk terus mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dan Tuhan, ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskannya. Dan Bapa, sucikan dan kuduskan kami Tuhan di tempat ini. Beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau secara luas di tempat ini. Karena kami percaya tempat ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan semua itu yang dalam tangan. Pimpin setiap ibadah itu Tuhan, awal pertengahan hingga akhir. Dan dalam nama Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Siapkan dalam nama Yesus. Segalanya
Terus kami mau bersekutu di pagi hari ini bersama kami. Karena kami percaya Kau Allah yang selalu melihara setiap kita. Kau tulis hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tidak akan pernah kata habis dalam hidup kami untuk terus mengucap syukur dan apapun yang terjadi, Kau tetap Allah bagi kami. Engkau adalah sahabat kami yang setia. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Siapapun kami, Tuhan Yesus. Siapapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, oh Haleluya.
dalam punya hal seperti itu. Terima kasih Tuhan, dan kami mulai ibadah ini Tuhan Yesus. Sekali lagi kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Semua siap puji Tuhan, amin. DKI. Haleluya.
kiranya setiap hati kami Tuhan, kami melepaskan setiap hati kami Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, Engkau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sebelum kita duduk, mari sama-sama kita berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikan ukul telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengajarkannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Amin. Silakan duduk. Siapa hatimu? Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan.
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat YHK Kota dimanapun Anda berada pagi ini. Anda yang sedang mengikuti ibadah online gereja kami hari ini, juga semua umat Tuhan yang mengikuti channel ini, saya mau berkata Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera buat kita semuanya. Dan saya berdoa damai sejahtera itu juga terjadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah raya yang luar biasa. Dan hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Juli. Untuk Anda yang berada di Jawa Bali, kita hari ini masih dalam situasi PPKM darurat, sehingga ibadah terus berjalan dengan luar biasa melalui online seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan sekali lagi, kekuatan, kemenangan, dan sukacita kita adalah firman Tuhan. Karena itu terus miliki firman di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mendengarkan pujian sebelum sharing firman ini yang berkata begini, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dari pujian ini kita diyakinkan oleh Tuhan, kita diteguhkan lagi oleh Tuhan bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu menggenapi apa yang Dia janjikan bagi kita. Karena itu pagi ini dengan tidak jemu-jemu saya menyaksikan, saya menyampaikan, saya memberitakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus namanya. Pagi ini saya ingin sharing dari kitab Mazmur pasal 95 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 95 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi Allah yang belakangnya A kecil. Sekali lagi saya ulang untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, meyakinkan kita hari ini, pagi ini sekali lagi. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi Allah. Lebih besar dari segala Allah atau ilah atau dewa atau berhala atau apapun yang disembah oleh manusia. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Mari sementara Bapak Ibu Saudara mengikuti channel ini, mengikuti firman Tuhan ini, dengarkan baik-baik dan perkatakan dari rumah dari mana Anda berada hari ini, dan katakan, Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan itu Raja yang besar, Dia mengatasi segala Allah. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang memiliki Allah yang besar, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Hari ini banyak keadaan yang membuat kita ragu, apakah Allah tetap Allah yang besar? Hari ini banyak lingkungan sekeliling kita, situasi saudara-saudara kita, keadaan yang terjadi yang bisa membuat kita meragukan kebesarannya. Tapi hari ini firman tetap firman, kebenaran tetap kebenaran, dan kebenarannya adalah Dia Tuhan yang besar, Dia Raja yang besar, Dia mengatasi segala Allah. Nah, pagi ini kita akan belajar paling tidak dua hal, supaya kita bisa berespon dengan benar, kita bisa mengerjakan hidup kita dengan sebaik-baiknya di tengah situasi yang sepertinya tidak mendukung kita. Mari kita lihat di Mazmur pasal 95 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian Mazmur. Saya ulang, Mazmur 95 ayat pertama sama yang kedua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Puji Tuhan. Yang saya renungkan dari ayat ini adalah bagaimana kita bisa merespon kebesaran itu, kedahsyatan itu, kehebatan Tuhan itu, supaya itu terjadi dalam hidup kita dan selalu kita alami dalam diri kita. Yang pertama adalah mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita tetap bersorak bagi Tuhan. Mari kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian
mazmur bagi Tuhan. Mengucap syukur itu adalah bagian yang kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit, bahkan dalam segala situasi hidup kita. Waktu kita baik-baik mengucap syukur, tetapi waktu kita juga tidak sedang baik-baik, tetaplah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18 berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Artinya mau baik suka maupun duka, baik atau tidak baik, dalam keadaan yang menentu maupun tidak menentu, tetaplah bersyukur dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu artinya kita mengatakan yang baik. Memuji Tuhan itu artinya kita menceritakan, artinya kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan. Memuji Tuhan itu fokusnya adalah apa yang Tuhan kerjakan. Jadi apa yang Tuhan kerjakan saat ini? Apakah dalam pandemi Tuhan tidak bekerja? Dia tetap bekerja, bahkan dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan dia tetap mengasihi kita, dia tetap menyertai kita. Dan sekali lagi Mazmur 95:3 tadi, dia tetap Allah yang besar, dia tetap Tuhan yang besar. Dalam situasi yang sulit sekalipun dia tetap Tuhan yang besar, karena firman-Nya tetap, karena pribadinya tetap. Jadi kita perlu yang pertama memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu artinya memperkatakan, artinya menyanyikan, artinya mengatakan, artinya memberitakan semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dalam situasi yang sulit dia tetap menyertai kita, dia Tuhan yang baik. Setiap pagi rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Pada waktu kita tidak ada siapa-siapa yang menemani kita, dia tetap Tuhan yang menyertai kita. Yang pertama, pujilah Tuhan dengan bersorak-sorai, kata kitab Mazmur tadi, dengan menghadap wajahnya dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan bersorak menyanyikan nyanyian Mazmur. Mazmur itu kalau kita lihat kitab Mazmur di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, seperti yang saya beritakan hari ini sebagian dari kitab Mazmur, itu ada banyak pengalaman, ada banyak kisah, ada banyak kejadian bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang di kitab Mazmur itu mengalami kebaikan, kedahsyatan, kekuatan, dan kemurahan Tuhan. Dulu dia tolong, kemarin dia tolong, hari ini pun dia tolong, nanti dia juga tetap menolong kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat Mazmur 95. Saya hanya ada di Mazmur 95, tapi saya tidak baca semuanya. Nanti Bapak Ibu saudara di rumah setelah ibadah ini bisa baca, bisa renungkan bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ayat yang ke-6 firman Tuhan Mazmur 95 berkata begini, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Anda percaya Tuhan yang menjadikan kita, dan dia juga bertanggung jawab dengan ciptaan yang dia jadikan. Ayat yang ke-7 Mazmur 95, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ayat yang indah, ayat yang penuh makna, firman yang luar biasa. Firman ini berkata dengan indah sekali, dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi kita dituntun Tuhan, kita digembalakan oleh Tuhan, kita dibawa, kita didampingi, kita dipimpin, kita diatur oleh Tuhan Sang Gembala Agung, Yesus Kristus tentu saja. Karena itu hari ini yang perlu kita lakukan, yang pertama rendahkan dirimu. Dengan apa? Memuji, bersyukur kepada Tuhan. Ayat ini dari Mazmur 95 ayat 6-7, saya boleh bilang ini adalah berbicara tentang penyembahan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sekali lagi, kita ini adalah ciptaan. Jadi Tuhan pencipta kita, dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Anda tahu kendaraan motor misalnya, produk tertentu dari sebuah pabrik atau karoseri tertentu, mereka yang mengatur, mereka yang membuat karoseri itu, para mekanik yang membuat itu, mereka tahu kelemahan mobil itu, mereka tahu apa yang terjadi kalau mobil itu mengalami masalah, mereka tahu apa yang harus dikerjakan ketika mobil itu misalnya mogok, mobil itu rusak dan sebagainya, karena mereka yang membuatnya, karena mereka yang merakitnya. Sama dengan kita, Tuhan yang membuat kita, Tuhan yang merakit kita, Tuhan yang membentuk kita. Dia tahu onderdil mana ketika kita sakit, dan dia ganti dengan onderdil yang baru.
Dia tahu kapan kita harus servis. Dia tahu kapan kita harus dicas, diservis, ganti oli lagi kalau ibarat kendaraan. Dia tahu bagian yang mana ketika kita ngalami masalah, bagian yang rusak. Dan dia perbaiki. Kenapa? Karena dia yang menjadikan kita. Karena dia yang menciptakan kita. Yang pertama adalah pujian. Pujian itu berbicara apa yang Tuhan lakukan. Pujian itu berbicara apa yang Tuhan kerjakan. Pujian itu berbicara karya Tuhan. Yang bagian kedua dari 6 ayat 6 sampai 7 dari Mazmur 95 ini berbicara tentang penyembahan. Penyembahan itu berbicara tentang Tuhan sendiri. Penyembahan itu berbicara tentang pribadinya Tuhan. Bukan apa yang Tuhan kerjakan, tetapi dirinya Tuhan itu. Tuhan tidak mau kita sekedar memuji Dia dari mulut kita, tapi Tuhan mau kita menyembah Dia dari hati kita. Tuhan tahu kita. Tuhan menciptakan kita. Tuhan menjadikan kita. Bagian kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kebesaran Tuhan. Alkitab tadi, Mazmur 95:3. Dia adalah Tuhan yang besar. Dia Raja yang besar. Yang perlu kita lakukan hari ini di tengah keadaan kita adalah memuji dan menyembah Dia. Dan kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang kaku. Dia bisa kita sembah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun. Hari ini kita mengalami PPKM darurat yang di Jawa Bali. Dan juga seluruh dunia juga mengalami pandemi yang sama. Kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Dari mana kita hari ini ada. Pujilah Dia atas apa yang Dia kerjakan. Sembahlah Dia sebagai pribadi yang memang layak untuk kita sembah. Karena Tuhan gak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia butuh kita untuk menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Dan kita bisa berkata kepada dunia bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada pepatah bijak berkata begini, orang yang suka nangis di hadapan Tuhan, dia akan tetap berdiri teguh ketika dia menghadapi persoalan dalam kehidupan. Tetapi orang yang gak pernah berlutut, merendahkan diri dan menyembah Tuhan, mereka akan menangis ketika mereka menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Saya ulang, mereka yang suka menangis di hadapan Tuhan, mereka akan teguh berdiri dan kuat ketika menghadapi tantangan kehidupan. Tapi sebaliknya, mereka yang gak pernah menangis di hadapan Tuhan, mereka akan menangis ketika menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Karena mereka tidak mampu, karena mereka tidak punya kekuatan. Artinya apa? Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Kemenangan kita datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Bahwa kalau kita bersepakat dan percaya kepada firman, maka Dia akan menolong dan meneguhkan kita. Saya bukan hamba Tuhan yang mencoba menutup mata dengan situasi yang terjadi. Saya bukan hamba Tuhan yang menutup mata dengan keadaan pandemi yang terjadi. Tapi saya mau mencoba memberitakan bahwa Allah kita, Allah yang besar, Tuhan kita, Tuhan yang besar, Raja kita, Raja yang besar. Kita punya pribadi yang besar, dan pribadi yang besar itu ada di dalam kita hari ini. Dan Dia siap mengerjakan hal-hal yang besar bersama
bersama-sama dengan kita. Bagian kita hari ini apa? Memuji, menyembah Dia. Bagian kita hari ini apa? Beritakan karyanya. Bagian kita hari ini apa? Ceritakan kebaikannya. Tetap perkatakan. Keadaan kita tetap tidak baik, mungkin situasi lingkungan kita tidak baik, keadaan kita tidak memungkinkan. Saya mau berkata, saya mau tetap berkata bahkan kepada diri saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tetap baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, tetaplah menyembah Tuhan. Ini justru saat-saat yang baik buat kita. Anda ingat kisah Nuh ketika mereka sekeluarga bersama anak menantu dimusuhi orang-orang sebangsanya, lalu mereka harus masuk di sebuah bahtera. Mereka mengalami PPKM, mereka diisolasi, mereka mengalami lockdown sekeluarga, nggak bisa keluar karena di luar air bah, nggak bisa keluar karena di luar mungkin banyak masalah. Mereka ada di kapal bahtera bersama-sama keluarganya, Nuh, istri dan anak menantunya. Mereka tetap ada di bahtera itu, mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita melihat endingnya ketika masalah itu selesai, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sama dengan kita, ini mungkin saat-saat kita seperti Nuh, masuk di dalam bahtera, tidak boleh keluar-keluar, ada di dalam rumah bersama rumah tangga bersama keluarga kita. Ini saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Air bah di luar, pandemi di luar, masalah di sekeliling kita dan semuanya. Tapi kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ditolong, dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalaupun beberapa kita juga terpapar, percayalah bahwa Allah kita Allah yang baik, Dia turut bekerja. Saya mau berkata sekali lagi, dan sering sekali saya berkata bahwa semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Puji Tuhan, itu saja sharing saya David Hari. Saya berdoa sharing pagi ini bisa memberkati Anda. Teruslah bersemangat, teruslah bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita, kata Filipi 4 ayat 4. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan yang seperti saat ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang percaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kau yang sakit, taruh tanganmu di tempat mana yang sakit. Anda yang butuh pertolongan, Anda yang butuh tuntunan Tuhan, Anda yang sedang lemah, Anda yang butuh penghiburan Tuhan, taruh tanganmu di hatimu, dan satu tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita berserah, merendahkan diri kepada Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat Anda. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Engkau lihat seluruh umatmu yang sedang merendahkan diri bersama-sama beribadah pagi ini. Diberkatilah mereka, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan mendapat kepastian dalam firman-Mu. Mereka yang sedang bingung, Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera. Mereka yang sedang tidak mengerti situasi yang sedang terjadi, jari mereka untuk selalu memuji, menyembah, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Urapi juga seluruh jemaat IHK Kota dimanapun, seluruh yang mengikuti channel ini dimanapun, diberkati, dikuatkan, alami damai sejahtera dan pertolongan darimu. Terima kasih ya Tuhan, yang ucap syukur. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu pagi ini, tanda berserah engkau kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan pagi ini. Berkat yang limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, memberkati engkau, meneguhkan engkau, menguatkan engkau dimanapun engkau berada saat ini. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, Amin. Puji Tuhan, terima kasih.
Saya David Ari, tetap semangat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya